Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai magnet. Perkenalkan, yang pertama ada Hana Pertiwi, Nurul Hidayah, dan saya Siti Agistia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi. Yang pertama ada kutub magnet, medan magnet, pemanfaatan magnet, dan hasil percobaan Oersted. Yang pertama ada kutub magnet. Kutub magnet adalah bagian magnet yang memiliki kekuatan paling kuat untuk menarik partikel besi dibandingkan bagian magnet yang lainnya. Setiap magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan magnet juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu magnet hanya menarik benda yang memiliki sifat magnet yang ada di sekitarnya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Yang keempat, kutub magnet yang sejenisnya akan tolak-menolak. Dan yang kelima yaitu medan magnet membentuk gaya magnet. Dan terakhir yaitu sifat kemagnetan dapat dihilangkan atau dilemahkan. Selanjutnya ada medan magnet. Medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang pada daerah itu magnet masih dipengaruhi oleh gaya-gaya magnetik. Jika di daerah tersebut ditaburi serbuk besi, maka serbuk besi akan ditarik oleh kutub magnet dan membentuk pola garis. Disebut garis pola magnet. Garis gaya magnet memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, garis-garis magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Yang kedua, garis-garis gaya magnet tidak pernah terpotong. Yang keempat, tempat dengan gaya magnet rapat menunjukkan medan magnet kuat. Dan sebaliknya, tempat dengan gaya magnet renggang menunjukkan medan magnet lemah. Di sini saya akan menampilkan sebuah video. Ini adalah magnet silinder. Pada channel ini, warna merah adalah kutub utara dan warna biru adalah kutub selatan. Sekarang, bagaimanakah cara kita mengetahui keberadaan dari medan magnet? Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan kompas. Alat ini memiliki banyak fungsi, khususnya dalam penentuan arah. Di dalamnya terdapat semacam jarum magnet. Warna merah merupakan kutub utara dan warna biru merupakan kutub selatan. Kutub utara magnet jarum mengarah pada kutub selatan bumi, demikian sebaliknya. Namun kali ini, kita tidak begitu tertarik pada arah mata angin, jadi kita bisa mengabaikannya. Kembali pada tema utama, jika kita meletakkan kompas di sekitar ujung magnet silinder, maka jarum magnet dari kompas akan terpengaruh oleh medan magnet silinder dalam bentuk penyimpangan arah. Kita letakkan lagi kompas lain pada titik ujung magnet dari kompas sebelumnya. Ternyata, proses ini akan terhenti ketika kompas terakhir berada di ujung kutub selatan dari magnet silinder. Dengan menghubungkan semua jarum kompas, akan terbentuk sebuah garis yang berawal dari kutub utara magnet silinder dan berakhir di kutub selatan magnet silinder. Garis inilah yang disebut sebagai garis medan magnet, yang menjadi pertanda keberadaan dari medan magnet di area itu. Arah dari garis medan magnet adalah keluar dari kutub utara dan masuk ke dalam kutub selatan. Berikut ini adalah bentuk dari garis medan magnet untuk magnet silinder selengkapnya. Sebagai perbandingan, ini merupakan garis medan magnet untuk magnet U. Selain metode ini, kita juga bisa menggunakan pasir besi yang disebar pada bidang datar. Kita bisa memilih salah satu di antaranya. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna. Selanjutnya ada pemanfaatan magnet. Sebenarnya pemanfaatan magnet itu banyak, ada dalam kehidupan sehari-hari, dalam teknologi, dalam bidang kesehatan, dalam PLTN, dalam kompas, pada migrasi hewan dan sebagainya. Tetapi di sini saya
memberikan contoh 3 bidang. Yang pertama ada dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu mengambil benda dari logam. Jadi, benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet adalah bahan yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Dengan adanya sifat itu, maka magnet digunakan pada beberapa peralatan untuk mempermudah mengambil benda dari logam. Peralatan tersebut biasanya gunting, obeng, tang, dan alat pengangkut besi lainnya. Jadi biasanya di ujung-ujungnya terdapat magnet agar saat kita mencari benda yang kecil bisa terambil. Selanjutnya ada petunjuk arah. Karena magnet juga digunakan untuk menunjukkan arah, karena memiliki kutub-kutub dan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin. Di dalam kompas terdapat magnet berbentuk jarum yang selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Selanjutnya yaitu membantu dalam perubahan energi. Jadi misalkannya di peralatan rumah tangga seperti televisi, radio, di dalamnya terdapat magnet. Sepertinya pada radio. Pada radio terdapat atau televisi kan terdapat pengeras suara. Nah, di dalam pengeras suara itu atau speaker itu terdapat fungsi magnet yang mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Selanjutnya ada menghasilkan listrik. Magnet dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan kecil. Salah satunya yaitu alat yang menggunakan magnet untuk menghasilkan listrik adalah dinamo sepeda. Pada dinamo sepeda, magnet menghasilkan energi listrik dan jumlah yang kecil untuk digunakan menyalakan lampu sepeda. Jadi di sini magnet bermanfaat untuk menyalakan lampu sepeda. Yang kelima yaitu menerapkan 2 benda. Jadi misalkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita membuka lemari es, di dalam lemari es itu terdapat magnet yang bisa menempelkan pintu lemari es karena terdapat magnet sehingga pintu tersebut rapat dan sangat tertutup. Selanjutnya menggantikan roda pada kereta api maglev. Kereta apinya jenis maglev adalah kereta api yang modern yang bergerak tidak menggunakan roda tetapi menggunakan magnet. Jadi di sini rodanya mungkin terdapat magnet sehingga sangat berpengaruh. Selanjutnya yaitu dalam teknologi. Dalam teknologi ada 3 yaitu alat ukur listrik, dengan adanya alat ukur listrik kita bisa menjumpai yaitu seperti ampere maupun voltmeter, kan itu termasuk ke dalam alat ukur listrik. Selanjutnya ada motor listrik. Pada alat ini sebenarnya berfokus pada pengubahan energi listrik menjadi energi gerak. Namun dalam proses ini terdapat konsep elektromagnetik juga
juga sangat terlibat dalam proses motor listrik. Selanjutnya ada telepon, ada bel listrik. Bel listrik yaitu terdapat dua elektromagnetik di dalamnya, masing-masing dengan lilitan solenoida yang berlawanan arah. Misalkannya ketika kita menekan saklar bel listrik, maka arus listrik mengalih ke solenoida. Saat itu terasa besi berubah menjadi magnet, lalu menarik keping besi, dan yang bersamaan mengetuk akan bergerak memukul lonceng sehingga menghasilkan bunyi. Jadi mungkin ketika kita menekan bel, maka akan mengeluarkan bunyi, itu ada perantaranya melalui magnet. Selanjutnya ada telepon. Dalam telepon terdapat bagian pengirim dan penerima. Prinsip kerjanya yaitu mikrofon, yaitu mengubah gelombang suara untuk menjadi getaran. Getaran atau sinyal listrik ini didapat dari getaran diafragma aluminium ketika seseorang tengah berbicara, sementara di dalam telepon adalah untuk mengubah sinyal listrik agar menjadi suara atau gelombang bunyi. Sinyal listriknya itu diterima oleh pesawat listrik, akan dialihkan pada kumparan. Di titik ini terasa besi menjadi elektromagnetik. Jadi mungkin terdapat besi di teleponnya sehingga besinya itu ada elektromagnetiknya, sehingga sangat berpengaruh pada saat kita menelepon. Selanjutnya dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, yang pertama ada memperkuat konsentrasi dan ingatan seseorang. Yang kedua yaitu melarutkan lemak dalam tubuh. Yang ketiga, mengembalikan kelenjar-kelenjar tubuh yang rusak ke kondisi normal. Yang keempat, meningkatkan sistem pernapasan. Dan yang kelima yaitu menstabilkan jantung. Selanjutnya ada hukum percobaan Oersted. Percobaan Oersted berawal saat Oersted menyadari bahwa jarum kompas yang diletakkan di samping kawat berarus akan menunjukkan arah tertentu, dan kompas itu selalu tegak lurus arah arus, dan saat arah arus dibalik, arah jarum kompas pun akan terbalik. Dan hasil pengamatan tersebut sehingga Oersted menyimpulkan bahwa satu kawat arus yang dialirkan listrik akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Yang kedua, medan magnet akan berbentuk pada bidang-bidang datar imajiner yang memotong kawat berarus. Arah medan magnet adalah tegak lurus arah arus. Dan yang ketiga yaitu kuat medan magnet berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Dan yang keempat yaitu kuat medan magnet di suatu titik tertentu berbanding terbalik dengan jarak titik tersebut di kawat. Di sini saya akan menampilkan sebuah video. In 1820, Danish physicist and chemist Hans Christian Ørsted was setting up materials for a lecture. His materials included an early kind of battery called a voltaic pile, constructed of copper and zinc plates in a dilute acid solution, and a wire held in place here by a set of clamps. Ørsted and other scientists of his day knew that when a wire was connected between the positive and negative terminals of a battery, electricity would flow through that wire. Electrons actually move from negative to positive.
However, the convention is to think of electrical currents as moving from positive to negative, so that's how we'll show it here, using red particles. Back then, scientists still had much to learn about electricity. Preparing for his lecture, Oersted made a very important discovery about the phenomenon, quite accidentally. Among Oersted's scientific paraphernalia was a compass. Its needle, of course, pointed north in alignment with the Earth's magnetic field. Oersted happened to place the compass near his battery and was startled to notice that the compass needle moved. As Oersted deduced, this happened because the wire produced a magnetic field around it when it carried a current. If there is no current in the wire, the needle reverts to the alignment with the Earth's magnetic field. As it turns out, an electric current, made up of moving charged particles, produces a magnetic field that circles around the moving current, as shown by these blue lines. If you reverse the direction of the current, then the magnetic field around the wire moves in the opposite direction, and the needle on the compass flips to reflect the change in field. If you move the compass to a new spot near the wire, the needle will realign with the direction of the magnetic field in that particular location. Oersted's accidental discovery was solid evidence that electricity and magnetism were related phenomena. The announcement of his findings incited a tremendous outbreak of research in the nascent field of electromagnetics in the early 1820s. Sehingga bisa kita lihat kembali, bisa kita menyimpulkan bahwa yang pertama, kawat arus yang dialiri listrik akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Yang kedua, medan magnet akan terbentuk pada bidang datar imajiner yang memotong kawat berarus. Akan medan magnet adalah tegak lurus arah arus. Dan yang ketiga yaitu kuat medan magnet berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Yang keempat, kuat medan magnet di suatu titik tertentu berbanding terbalik dengan jarak titik tersebut ke kawat. Itu adalah kesimpulan dari percobaan hukum Oersted. Submateri selanjutnya mengenai magnet. Yang pertama yaitu hukum Biot-Savart, yang kedua yaitu hukum Ampere, yang ketiga yaitu medan magnetik di sekitaran kawat lurus, pendek dan panjang, yang keempat yaitu medan magnet di sekitaran kawat melingkar, yang kelima yaitu medan magnetik di sekitaran solenoida. Yang selanjutnya yaitu mengenai hukum Biot-Savart. Hukum ini terinspirasi dari Hans Christian Ørsted yang mengamati bahwa jarum kompas dapat menyimpang di atas kawat berarus. Sehingga pada tahun 1920, Biot dan Savart melakukan eksperimen menentukan medan magnet di sekitaran kawat berarus. Sehingga hukum Biot-Savart ini merupakan hukum umum yang digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Hukum Biot-Savart menyatakan bahwa besar induksi magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus listrik adalah berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantarnya, berbanding lurus dengan sinus sudut yang dibentuk oleh arah arus dengan garis hubung dari suatu titik kawat penghantar, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari titik itu ke kawat penghantar. Kita dapat perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini terdapat sebuah kawat yang dialiri oleh arus I dan terdapat pura Dr yang merupakan komponen kecil dari kawat. Di sekitar kawat berarus itu terdapat medan magnet. Di titik P, maka terbentuklah sebuah sudut theta.
Kemudian terdapat pula medan magnet, di mana medan magnet ini dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, sehingga arahnya secara umum persamaan Biot-Savart ini dinyatakan dengan B induksi magnet di suatu titik P sama dengan mu0 dikali I dikali dl dikali sin theta dibagi 4pi dikali r kuadrat, di mana B mu0 merupakan permeabilitas ruang hampa dengan satuan atau dengan nilai 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb dikali A pangkat min 1 dikali M pangkat min 1. Sedangkan I merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat A, dan R merupakan jarak suatu titik P ke kawat penghantar. Yang selanjutnya yaitu hukum Ampere. Menurut André-Marie Ampère merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan alat untuk mengamati bahwa dua batang konduktor yang diletakkan berdampingan dan keduanya mengalirkan listrik secara searah akan saling tarik-menarik, dan jika berlawanan arah akan saling tolak-menolak. Hukum Ampère berbunyi, integral garis induksi magnet B melalui lintasan tertutup sama dengan kali jumlah yang dilingkupi oleh lintasan tersebut. Misalkan, di suatu ruang terdapat medan magnet B. Di dalam ruang tersebut, kita buat sebuah lintasan tertutup S yang sembarang, seperti gambar berikut ini. Kita perhatikan bahwa elemen dl dianggap kuat medan magnet pada lintasan tersebut adalah B. Integral perkalian B dan dl dalam lintasan S dapat memenuhi persamaan integral dari B dikali dl sama dengan mu0 dikali jumlah I atau jumlah total arus yang dilingkupi S. Tanda integral menyatakan bahwa integral harus dikerjakan pada lintasan tertutup. Yang selanjutnya, mengenai medan magnetik di sekitar kawat lurus. Medan magnetik di sekitar kawat lurus ini dibagi menjadi dua. Ada panjang yang berhingga atau pendek dan panjang tak berhingga atau panjang. Jadi, panjang kawat ini dapat ditentukan dengan rumus atau medannya dengan rumus B sama dengan mu0 dikali I dikali cos theta 1 ditambah cos theta 2 dibagi dengan 4pi dikali A. Rumus tersebut merupakan rumus turunan dari persamaan umum Biot-Savart, di mana A merupakan jarak antara titik P ke kawat, sedangkan dari titik P ke kawat tersebut membentuk dua sudut, yaitu sudut theta 1 dan theta 2, atau kita sebut dengan cos 1 ditambah cos 2. Sedangkan yang selanjutnya yaitu mengenai panjang tak berhingga. Maksudnya, kawat ini tidak ditentukan akhir atau awalnya, jadi panjang sekali. Dapat dirumuskan dengan turunan dari panjang berhingga. Karena tak berhingga memiliki cos 0 dan cos 0 sama dengan 1, maka didapatkan nilai atau rumus B sama dengan mu0 dikali I dibagi dengan 2pi dikali A.
Submateri selanjutnya yaitu medan magnet di sekitar kawat melingkar. Kita dapat perhatikan bahwa medan magnet di sekitar kawat melingkar, kawat tersebut berbentuk lingkaran, di mana kawat tersebut dialiri arus dan membentuk sebuah magnet B di titik P, di mana jarak antara pusat ke titik P disebut X dan pusat ke titik lingkaran disebut A, dan panjang titik P ke lintasan lingkaran disebut dengan R. Berdasarkan hukum Biot-Savart, medan magnet di titik B di titik P dapat dirumuskan B sama dengan mu0 dikali I dikali A pangkat 2 dibagi 2 dikali R pangkat 3. Nilai R didapatkan dari akar X kuadrat ditambah A kuadrat, sehingga medan magnetnya sama dengan mu0 dikali I dikali A kuadrat dibagi dengan 2 dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikuadratkan 3/2. Jika titik P berada di pusat lingkaran atau X sama dengan 0, maka B sama dengan mu0 dikali I dibagi dengan 2 dikali A. Dan apabila kawat tersebut terdiri dari N lilitan, maka medan magnetiknya adalah B sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi dengan 2 dikali A. Sebagai contoh, arus listrik 20 ampere mengalir dalam suatu kumparan kawat penghantar melingkar yang memiliki 30 lilitan dan jari-jari 20 cm. Berapakah induksi magnetik di pusat kumparan tersebut? Jadi diketahui bahwa I senilai 20 ampere dan jari-jari 20 cm, kita rubah ke dalam meter menjadi 0,2. Kemudian jumlah lilitannya yaitu 30 lilitan atau N berjumlah 30. Dan yang ditanyakan yaitu berapakah induksi magnet di pusat kumparan. Jadi rumus yang digunakannya yaitu B sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi dengan 2 dikali A. Maka kita dapat masukkan nilai yang telah didapat dalam soal ke dalam rumus tersebut. 4pi karena mu0 merupakan konstanta atau ketetapan, maka dengan nilai 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali kuat arusnya yaitu 20 dikali 30 yaitu jumlah lilitan dibagi dengan 2 dikali jari-jari sebesar 0,2. Maka didapatkanlah nilai 6pi dikali 10 pangkat 4 Tesla. Submateri yang selanjutnya yaitu medan magnetik di sekitaran solenoida. Solenoida merupakan kumparan kawat yang terdiri atas banyak lilitan. Medan magnet di dalam solenoida merupakan resultan medan magnet yang dihasilkan oleh setiap lilitan. Jadi, solenoida kita dapat sebut sebagai lilitan atau kumparan kawat. Gambar ini merupakan sebuah solenoida yang sebuah batang besi yang dililiti oleh kawat. Panjang lilitan ini disebut dengan L. Kemudian apabila kawat tersebut dialiri dengan kuat arus I ke atas, maka arah
arusnya semuanya akan ke atas. Dan apabila lilitan atau kawat tersebut berada di belakang, maka arah arusnya akan ke bawah. Menentukan arah arus ini dapat kita gunakan dengan kaidah tangan kanan, di mana putaran 4 jari menunjukkan arah arus listrik dan ibu jari menunjukkan arah medan magnet. Dari gambar ini kita bisa tentukan bahwa arah medan magnet ini menunjukkan berarah ke kiri, di mana menunjukkan ke dalam. Apabila kita mencari medan magnet yang terletak di pusat solenoida, maka rumus yang digunakan yaitu B sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi dengan L, di mana I merupakan kuat arus dan N merupakan jumlah lilitan, sedangkan L merupakan panjang dari kumparan tersebut, kumparan kawat. Dan rumus yang digunakan untuk solenoida yang terletak di ujung, maka medan magnetnya dirumuskan dengan B sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi dengan 2L, karena 2L ini atau setengah ini menunjukkan dari setengah dari panjang kumparan tersebut. Sebagai contoh, suatu solenoida memiliki panjang 2 meter dan 800 lilitan dengan jari-jari 2 cm. Jika solenoida dialiri arus 0,5 ampere, tentukan induksi magnet di pusat solenoida. Kita ketahui bahwa panjang yang terdapat dalam soal yaitu L sebesar 2 meter dan jumlah lilitannya atau banyak lilitannya berjumlah 800 lilitan dengan jari-jari yaitu A yaitu 2 cm atau kita rubah ke dalam meter yaitu 0,2 dengan arus yang mengalir atau I sebesar 0,5 ampere. Tentukan induksi magnetik di pusat solenoid. Jadi yang ditanyakan yaitu di pusat solenoida. Maka rumus yang digunakannya B sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi dengan L. Maka 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 0,5 dikali 800 dibagi 2, maka nilai yang diperoleh yaitu 2,5 dikali 10 pangkat min 4 dengan satuan yaitu Tesla. Sekian mengenai materi magnet. Yang selanjutnya, submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, di mana materi ketiga ini ada 4 poin pembahasan. Yang pertama, medan magnet di sekitar toroida. Yang kedua, gaya Lorentz. Yang ketiga, prinsip kerja motor listrik sederhana. Dan yang keempat, penggunaan medan magnetik akibat arus listrik dan penerapan gaya Lorentz lainnya. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu medan magnet di sekitar toroida. Faktor yang mempengaruhi kuat medan magnet dalam toroida dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah lilitan, kuat arus, jari efektif toroida, dan bahan yang disisipkan ke dalam toroida. Nah, di sini ada sebuah video. Toroida merupakan kumparan yang tersusun secara melingkar atau sebuah solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran. Toroida memiliki 2 jari-jari, di mana jari-jari lingkaran dalam adalah R1
dan jari-jari lingkaran bagian luar adalah R2. Nah, pertengahan dari kedua lingkaran tersebut merupakan sumbu toroida, sehingga jari-jari dari sumbu toroida adalah R sama dengan R1 plus R2 per 2. Sekarang arus listrik mengalir searah dengan perputaran arah jarum jam. Medan magnet akan terbentuk di dalam toroida. Arah medan magnet dapat ditentukan berdasarkan aturan tangan kanan. Sedangkan besar induksi magnet dalam toroida dapat dihitung menggunakan persamaan, yaitu persamaannya sebagai berikut. B sama dengan mu0 IN per 2 VR, di mana B induksi magnet di sumbu toroida, I kuat arus listrik dengan satuan ampere, mu0 yaitu permeabilitas ruang hampa yang nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, N adalah jumlah lilitan, dan R yaitu jari-jari toroida. Nah, di sini ada sebuah contoh di mana sebuah toroida dengan diameter 20 cm memiliki 200 lilitan dialiri arus listrik 4 ampere. Besar medan magnet dalam toroida adalah, kita menggunakan rumus B sama dengan mu0 IN per 2 VR. Rubah dulu jari-jari toroida ke dalam meter. Kemudian bisa kita hitung. mu0 yaitu nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali arus listrik yaitu 4 ampere dikali 200 lilitan per 2V kali 0,1. Besar medan magnet di dalam toroida dapat dihasilkan yaitu B sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Masuk ke materi yang kedua yaitu gaya Lorentz. Hendrik Anton Lorentz 1853 sampai 1928 merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik yaitu I dan induksi magnetik yang ada yaitu B. Kita akan mempelajari gaya Lorentz pada 3 pembahasan. Yang pertama itu kawat lurus panjang berarus, yang kedua kawat sejajar yang berarus listrik, dan yang ketiga muatan bergerak dalam medan magnet. Nah, di sini untuk menentukan arah gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik, 4 jari menunjukkan arah medan magnet di B, telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz di F. Nah, kita juga bisa menggunakan kaidah tangan seperti ini, di mana arah jari gaya Lorentz itu ditunjukkan oleh jari tengah kita, yaitu F. I merupakan arah arus listrik di ibu jari, dan B merupakan arah medan magnet di jari telunjuk. Kita masuk ke materi gaya Lorentz yang kedua, yaitu pada kawat lurus panjang berarus. Gaya Lorentz pada kawat lurus panjang berarus, misalnya ada sebuah kawat yang dari arus I, di mana panjang kawat tersebut adalah L, dan kawat tersebut berada di area medan magnet B, dan arah arusnya membentuk sudut theta terhadap arah medan magnet, maka besar gaya Lorentz pada kawat yaitu F sama dengan B kali I kali L sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz, B induksi magnet, I kuat arus listrik, dan L panjang penghantar. Theta adalah sudut antara arus listrik dan medan magnet. Jika I tegak lurus terhadap B atau arah arusnya tegak lurus terhadap arah medan magnet, berarti nilai tetanya sama dengan 90 derajat. Maka nilai sin-nya sama dengan 1. Jadi rumusnya F sama dengan B kali I kali L. Apabila arah arusnya tegak lurus pada arah medan magnetnya.
Masuk ke gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Ada dua tipe. Soal yang pertama seperti pada gambar A dan B, di mana gambar A yaitu arah arusnya searah pada kawat ini, yaitu arahnya ke atas. Bisa ke bawah juga, akan tetapi di sini arahnya itu ke atas. Maka gaya Lorentz-nya akan tarik-menarik. Artinya pada kawat pertama itu arah Lorentz-nya menuju ke kawat kedua, dan pada kawat kedua arah Lorentz-nya menuju ke kawat pertama. Bisa dilihat pada arah yang bertanda merah. Itu merupakan arah antara kawat pertama dan kawat kedua, yaitu tarik-menarik. Gambar yang kedua yaitu gambar B. Di sini arah arusnya berlawanan arah. Pada kawat pertama arahnya itu ke atas, dan pada kawat kedua arahnya itu ke bawah, dan bisa sebaliknya. Jika arusnya berlawanan arah seperti ini, maka gaya Lorentz-nya akan tolak-menolak. Dapat dilihat dengan arah panah yang berwarna merah, yaitu tolak-menolak. Jadi pada kawat pertama, gaya Lorentz-nya akan menolak kawat kedua, dan kawat kedua gaya Lorentz-nya akan menolak kawat pertama. Dengan persamaan, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak di antara dua kawat sejajar yang berarus listrik dan terpisah sejauh A dapat ditentukan dengan menggunakan rumus F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan μ0 kali 1 kali 2 kali L per 2 VA. Di mana F yaitu gaya Lorentz, μ0 yaitu permeabilitas ruang hampa yang nilainya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7, I yaitu kuat arus, I1 pada kawat I1 dan I2 pada kawat I2, L yaitu panjang kawat pada penghantar, dan A yaitu jarak antara kedua kawat. Kita masuk ke gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Besarnya gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet dapat dirumuskan dengan F sama dengan B kali Q kali V sin theta. F yaitu gaya Lorentz, B yaitu induksi magnet, Q yaitu muatan listrik, V yaitu kecepatan muatan, theta yaitu sudut antara arah muatan dan medan magnet. Jika V tegak lurus terhadap arah B atau arah gerak muatan tegak lurus dengan arah medan magnetnya, berarti sudutnya atau tetanya itu 90 derajat. Maka nilai sin theta sama dengan 1, sehingga dapat kita rumuskan dengan F sama dengan B kali Q kali V. Untuk menentukan arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana kaidah tangan kanan seperti ini. Ibu jari menunjukkan arah gerak muatan yaitu V, 4 jari menunjukkan arah medan magnet yaitu B, dan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz yaitu F. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa untuk muatan negatif atau elektron dapat menggunakan tangan kiri. Prinsip kerja motor listrik sederhana. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk misalnya memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dan lain sebagainya. Motor listrik digunakan juga di rumah, contohnya seperti mixer, bor listrik, fan, atau kipas angin. Dan di industri, motor listrik dalam dunia industri seringkali disebut dengan istilah kuda kerja. Industri sebab diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% beban listrik total di industri. Prinsip kerja motor listrik. Prinsip kerja motor listrik pada dasarnya sama untuk semua jenis motor secara umum. Prinsipnya yaitu arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Poin kedua, jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan.
Poin yang ketiga, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torque untuk memutar kumparan. Dan poin yang keempat, motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut dengan kumparan medan. Nah, di sini ada sebuah video prinsip kerja motor listrik sederhana. Nah, pada motor listrik sederhana ini merupakan penerapan dari gaya Lorentz dengan rumus F sama dengan B kali I kali E. Nah, ini merupakan kumparan yang berputar. Kawat yang dialiri oleh arus listrik, maka ia akan memiliki medan magnet. Kemudian, apabila kawat bergerak otomatis terdapat medan magnet di dalam kawat. Motor listrik bekerja saat ada arus masuk dari baterai yang mempunyai kutub utara dan kutub selatan, positif dan negatif. Kita masuk ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu penggunaan medan magnetit akibat arus listrik dan penerapan gaya Lorentz lainnya. Penggunaan medan magnet akibat arus listrik, contohnya itu TV dan monitor komputer menggunakan elektromagnetik untuk menghasilkan gambar. Jarum kompas adalah dari magnet permanen. Mikrofon dan speaker menggunakan kombinasi magnet permanen dan elektromagnetik. Dan transformator. Penerapan gaya Lorentz lainnya yaitu pada motor listrik, seperti contoh tadi, terus alat pengukur listrik seperti ampermeter, voltmeter, galvanometer, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu generator AC atau DC, dan yang keempat yaitu kipas.